Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita sampai pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai mukmin, melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dengan perjuangan beliau yang sangat tinggi, yang sabar dalam menghadapi semua tantangan, istiqomah di dalam berjuang, taat menjalankan semua perintah, dan tutur kata yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam kesempatan ini khotib ingin menyampaikan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, suratnya 16, surat An-Nahl, ayatnya dari 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min zakarin aw untha fahuwa mu'minun walanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menceritakan, mengabarkan, menginformasikan pada kita seluruh manusia di bumi ini bahwa kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, amal adalah perbuatan soleh, kebaikan. Beramal soleh, berbuat baik tanpa pandang bulu, min zakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi kalau Allah dasarnya dia berbuat baik laki-laki maupun perempuan itu adalah bahwa mukminun, dia didasari dengan iman, percaya. Maka kata Allah, kalau dia berbuat baik dengan iman, maka kata Allah, walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, akan kami balas dengan kebaikan, dan kami balas lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat yang lain, suratnya 55 ayatnya 60 dan 61, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, al jazaa'u ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Oleh karena itu, dengan banyak lagi ayat-ayat yang disampaikan, dibocorkan, diterangkan di dalam Al-Quran tentang kebaikan, ayo kita sama-sama, mari kita saling mengajak untuk di jalan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu, kalau kebaikan biasa itu dibalas 10, tetapi kebaikan yang berupa sedekah itu dibalas 700. Ada yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi balasannya dari Allah kalau kebaikan orang yang berupa sabar. Balasannya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia,
Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita perbuat itu kalau tidak ngaji, tidak bisa istiqomah dan tidak akan beranak kepada kebaikan yang lain. Dengan kita ngaji, insya Allah dengan kita kaji Quran, pahami Al-Quran, kita baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, sampaikan Al-Quran, insya Allah nanti kebaikan-kebaikan itu akan bertambah, beranak lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ngaji juga harus ta'awuz. Maka kata Allah di ayat 98-nya Auzubillahi minasyaitonir rajim surat 16 tadi. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita kajian pagi, siang, sore, kita membaca Al-Quran, kita baca ayatnya, kita pahami artinya, kita amalkan, insya Allah itu adalah salah satu kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini akan dibalas oleh Allah. Di dalam surat 40 ayatnya 40 juga. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kejahatan yang kamu lakukan itu tidak dibalas, melainkan dengan kejahatan itu juga. Kebaikan yang kamu bawa nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau cerita tentang kebaikan itu banyak sekali. Kalau kita ingin berbuat baik, baik berbuat baiknya dengan kita senyum, berbuat baik dengan sedekah, berbuat baik dengan membantu dengan tenaga, dengan waktu, banyak sekali. Cara kita ingin mengambil simpati Allah. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan kita bagaimana cara kita mengambil simpati guru kita. Tentu kita berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik, rajin, mengikuti semua apa yang ditugaskannya, dijalankan. Begitu juga kalau kita ingin mengambil simpati dari Allah. Kalau kita lihat suratnya 3 ayatnya 132. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah, taatilah Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang dikasihkan oleh Allah. Bagaimana caranya kita untuk mengambil simpatinya? Maka diteruskan ayat berikutnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu memohon ampun dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama, untuk kita mengambil simpati Allah, supaya Allah itu mengasihkan rahmatnya, kasih sayang kepada kita segera memohon ampun. Habis sholat fardu salat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, ucapkanlah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi itu belum cukup. Masih ada lagi amalan-amalan yang harus kita amalkan. Apa itu? Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kazimina bil ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ditambah lagi dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bisa dikatakan di waktu lapang itu mungkin rezekinya lagi alhamdulillah, atau bagi anak-anak dapat kiriman atau dapat dari hadiah lagi alhamdulillah, keluarkan. Namun hadiahnya mungkin berkurang, tetapi tetap keluarkan. Itu namanya infak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka dengan orang itu bisa mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit,
orang ini bisa menahan marah. Tadinya dia mungkin tidak bisa menahan marah dengan dia selalu keluar infaknya, insya Allah dia bisa menahan marah. Dan juga dia bisa memaafkan kesalahan orang. Tetapi yang paling hebat lagi adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Bagaimana kalau kita sudah dicintai oleh teman kita, dicintai oleh atasan kita, dicintai oleh orang tua kita, dicintai oleh guru-guru kita, pasti kita merasa enak, nyaman, bahagia. Apalagi yang mencintai kita adalah yang maha segala-galanya. Pasti apapun yang kita inginkan pasti Allah beri. Ada lagi di suratnya 2 ayat 195 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infakkanlah hartamu itu." Keluarkan infaknya. Kalau kita dapat rezeki, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Masyarakat muslimin yang berbahagia, kalau tentang kebaikan-kebaikan itu sebenarnya kita bisa menghargai, melayani tamu dengan baik. Itu salah satunya kebaikan dan dia Allah cinta. Saya teringat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kedatangan tamu di malam hari. Itu diceritakan dalam suratnya 51 ayatnya dari 25 sampai 30. Kedatangan tamu di malam hari. Mungkin kalau kita ada orang biasa kedatangan tamu malam hari nggak mau terima. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dia menerima tamu. Tidak ada makanan, dia sampai turun ke bawah menyembelih seekor anak sapi, dibakar dagingnya, disajikan kepada tamunya. Apa kata tamunya? Mohon maaf, kami tidak mau bisa makan. Kami bukannya manusia, kami malaikat. Kami ini ingin menyampaikan berita bahwa istri kamu akan hamil melahirkan anak yang namanya Ishak, anak yang soleh. Sampai-sampai istrinya kaget, gak mungkin katanya, memukul-mukul mukanya, gak mungkin saya bisa melahirkan. Saya ini adalah seorang yang sudah nenek-nenek, sudah diponis mandul, gak mungkin. Tetapi apa kata malaikat? Kalau Allah mau kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Begitu juga kalau kita ceritakan kebaikan-kebaikan yang berupa tenaga atau waktu yang kita berikan kepada orang. Saya juga teringat dengan ceritanya Musa sebelum dia menjadi nabi. Ini diceritakan dalam suratnya 28. Ayatnya dari ayat 2 sampai seterusnya, itu panjang sekali ceritanya. Tapi kita ambil di kisahnya ini dari ayat 14-nya dia berdoa. Apa doanya? Dia minta kebaikan. Ayat 24-nya dia minta kebaikan, doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Singkat cerita bahwa Musa ini dulunya dari besarkan di istana Firaun. Kemudian setelah dia bujang, dia keluar melihat ada dua orang yang berantem. Dia ingin membantunya, melerainya, dipukul sekali mati. Dengan dia membunuh seorang, dia ketakutan sampai ada pemuda yang mengatakan, kau Musa pergilah, karena orang di istana sudah musyawarah untuk menangkap kamu, menjarakan kamu dan membunuh kamu. Akhirnya Musa pergi ke arah Madian. Lagi di tengah hutan, lagi di tempat sepi, dia duduk di bawah pohon, lagi lapar, haus. Tiba-tiba dia melihat ada sekerumunan manusia, namun di sampingnya juga ada dua orang perempuan. Langsung didekatinya kedua perempuan ini, langsung ditanya, kenapa kamu berdiri saja di sini? Kenapa enggak di sana? Emang mereka itu mau ngapain? Katanya mereka itu mau ambil minum, mau ambil air untuk minum ternaknya. Loh, kalian kenapa enggak ambil? Di sana kan orang laki-laki semua, sementara kami kan perempuan, malu. Ya sudah, akhirnya dibantu oleh Nabi Musa sebelum dia jadi Nabi. Dibantu untuk mengambilkan air.
kedua perempuan ini tadi untuk memberikan ternak. Setelah dia membantu, dia menolong kedua perempuan tadi, dia kembali lagi ke bawah pohon, duduk, dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya, ya Allah, berikanlah aku satu kebaikan berupa makanan, sesungguhnya dia sangat membutuhkannya. Doanya itu. Dengan dia diawali dengan berbuat baik, sehingga doanya diijabah oleh Allah. Ternyata kedua perempuan tadi adalah anaknya Nabi Syuaib. Setelah pulang, dia berkata kepada ayahnya, ayah, ini airnya sudah kami dapatkan, kami ada yang bantu. Siapa yang membantu? Ada pemuda, seorang pemuda yang ganteng, baik. Kalau begitu panggillah dia ke sini. Ayah ingin berkenalan dengan pemuda itu. Akhirnya diajaklah dia menghadap ke ayahnya Nabi Syuaib. Langsung ditanya oleh Nabi Syuaib, kamu ini adalah pelarian? Ya, awalnya. Tetapi begitulah keadaannya, ceritanya panjang. Ya sudah, kamu sekarang aman. Satu, jaminan dari Allah, keamanan oleh Nabi Syuaib. Kedua, tadinya dia lapar, haus, lapar dan dahaga, dikasih makan, disajikan makanan yang enak-enak. Ketiga, dikasih pekerjaan. Tadinya dia masih pengangguran, dikasih pekerjaan. Keempat, ditawari untuk istri dia, sehingga mendapatkan istri, istrinya anaknya Nabi Syuaib. Yang kelima, kaya raya. Bagaimana dia kaya raya? Karena dia memelihara kambing, ternak kambing Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib, dia sudah berjanji dengan Allah, kalau kambingnya beranak pinak karena warnanya putih nanti untuk kamu, tetapi kalau warnanya hitam untuk bapak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kambingnya setiap melahirkan putih. Akhirnya Musa jadi kaya raya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini kebaikan-kebaikan. Makanya kalau kita ingin baik di dunia, baik di akhirat, ayo banyak-banyaklah kita beramal soleh. Amal soleh sebenarnya banyak sekali ladangnya di tempat kita ini. Kita ngajak orang ngaji juga ada amal soleh. Ngajak orang bersedekah juga amal soleh. Ngajak orang menjaga kebersihan juga itu amal soleh. Memperhatikan anak-anak juga itu adalah amal soleh. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fima ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa yumalimu sirabasan syadida bil ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya kami, ampunilah semua dosa-dosa kami Allah. Maafkanlah semua kesalahan kami. Terimalah semua amal ibadah kami.
Limpahkanlah rahmat kasih sayang kepada kami semuanya ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya sehat walafiat. Kalau ada yang sakit di antara kami, Kau sembuhkan ya Allah. Bagi kami yang saat ini Kau selalu jaga kesehatan kami semuanya. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Ampunilah dosa-dosa untuk kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Ampunilah dosa-dosanya, maafkanlah semua kesalahannya, terimalah semua amal ibadahnya, dan tempatkanlah di sisimu yang paling bahagia. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Kami berdoa ya Allah, mudah-mudahan Bapak Haji Jamuddin, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya Muhammad Abdikana, Muhammad Mahmudah dan Muhammad Khazanah, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, dapat mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, menjadi penolong agama Allah di kemudian hari nanti. Kita doakan Muhammad Abdikana bersama istri dan ibu mertuanya, bersama Bapak Yusuf Haidar dan istrinya, dan Ustaz Imron, Allah berikan kemudahan dapat menunaikan ibadah haji dengan tidak merugikan yang lainnya. Dan kita doakan juga ya Allah, mudah-mudahan yang di sebelah itu tanah Bapak Iskandar Suwitnyo bin Suwitnyo, Allah berikan kemudahan untuk yayasan membelinya, dan Allah bukakan pintu hatinya Bapak Suwitnyo ini, semoga dia mau menjualnya kepada yayasan dengan harga yang sudah ditawar, dan harga itu juga sudah sesuai, sudah lebih lagi. Allahumma ya Allah Rahman Rahim. Seluruh para donatur yayasan adalah kebajikan. Mungkin kami tidak bisa menyebutnya satu persatu, Allah lah yang maha mengetahuinya. Walasilah semua kebaikan-kebaikan mereka, sumbangan-sumbangan mereka dibalaskan 700 kali lipat. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu-cucunya soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.